memulihkanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih yang berada di rumah kita masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Sesungguhnya Kau Bapa yang sangat baik. Terbukti Kau berikan kepada kami kesempatan yang indah. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19,
kami masih bisa mendengarkan renungan firman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, renungan ini akan menguatkan iman kami, memberikan kepada kami kemampuan dalam menghadapi segala persoalan yang kami hadapi. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesabaran dalam menghadapi bermacam-macam tantangan dan persoalan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan menguasai hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang saat ini tinggal di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Di pagi hari yang indah ini kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami akan membuka di dalam kitab Yakobus 5 ayat 7. Kita akan mulai Yakobus 5 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di alam. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, di pagi hari yang indah ini kita belajar bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami akan memberikan judul firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Jemaat Tuhan yang kekasih, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana seluruh dunia mengalami masa-masa yang sulit, bahkan Indonesia juga mengalami persoalan yang sama, di mana saat-saat ini pandemi COVID-19 sudah merambah dari ibu kota, kabupaten, provinsi sampai ke desa-desa, khususnya yang ada di Indonesia dan Jombang yang saat ini juga terkena pandemi COVID-19. Akibat daripada pandemi COVID-19 ini, maka banyak permasalahan muncul. Yang pertama, roda perekonomian mengalami kesulitan, di mana banyak beberapa pengusaha yang mengeluh karena omsetnya turun. Bahkan dari beberapa karyawan, mereka kena dampak negatifnya, perusahaan ditutup, banyak karyawan yang tidak punya lapangan pekerjaan. Bukan hanya itu aja, beberapa daerah, bahkan warung-warung kopi, semuanya ditutup. Dan saat ini, kita semuanya mengalami situasi dan keadaan yang sulit. Jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini kami ingin memberikan judul firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena kami tahu situasi dan keadaan jemaat Tuhan di rumah masing-masing
saat ini sedang mengalami yang namanya penderitaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengerti, bahkan tidak mau menderita. Dengar kata penderitaan, orang sudah berkata, kenapa saya harus menderita? Tetapi jemaat Tuhan yang kekasih, saya ingin memberitahukan bahwa segala sesuatu yang terjadi, mungkin hari-hari ini kita mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, pencobaan yang belum ada jalan keluar. Percayalah, jika jemaat Tuhan tetap bersabar, maka dibalik daripada pandemi COVID-19, dibalik daripada masa-masa yang sulit, dibalik daripada segala beban persoalan kehidupan yang saat ini kita hadapi, Tuhan sedang sediakan berkat yang melimpah. Tuhan sedang sediakan sesuatu yang indah. Tepat pada waktunya Tuhan akan berikan kepada kita. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, perlu kita perhatikan, mengapa orang-orang Kristen harus bersabar? Mengapa kita harus bersabar dalam menghadapi penderitaan? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7, dikatakan bersabarlah. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Nah, seringkali kita ini tidak mampu bersabar. Dikatakan seperti seorang petani yang menanti hasilnya dari tanah yang ditanami. Jemaat Tuhan yang kekasih, seorang petani ketika dia menabur benih, benih itu ketika ditabur tidak langsung satu hari menghasilkan buah. Tetapi ketika benih itu ditabur butuh waktu. Seorang petani ketika dia menabur benih padi, maka dia butuh waktu minimal 3 bulan untuk mendapatkan hasil dari apa yang ditanam. Kalau seorang petani menabur benih yang ditabur adalah benih tanaman keras seperti pohon mangga, kita harus menunggu minimal 3-5 tahun baru pohon mangga ini mengeluarkan hasil dari benih yang ditanam. Sebab itu butuh satu yang namanya kesabaran. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali banyak orang yang salah mengerti pemahaman tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang salah mengartikan. Dia katakan, kalau saya percaya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saya itu diberkati dan berhasil. Kami tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Nah, ini adalah konsep yang salah. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sebagai seorang hamba. Artinya, hamba itu tidak bisa memaksa tuannya. Seorang hamba itu dia patuh dan taat menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini adalah pemahaman dan pengertian bahwa ketika kita mengenal kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ini sebagai seorang hamba. Bukan berarti seorang hamba tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi pokok pembicaraan kita ini bukan masalah berkat.
Jadi kalau orang sudah terima Tuhan, hidupnya selalu sukses dan diberkati dan tidak pernah mengalami penderitaan. Ini adalah salah satu konsep yang keliru. Pengenalan kita kepada Tuhan berarti kita ini sebagai seorang hamba yang tidak bisa memaksakan kepada Tuannya apa yang kita inginkan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti kehendak Bapa. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika firman Tuhan berkata, bersabarlah seperti seorang petani yang menunggu hasil dari benih yang ditanam. Jemaat Tuhan diajarkan oleh Tuhan untuk bersabar, menunggu apa yang kita tanam. Artinya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus bersabar. Orang yang bersabar itu tidak bersungut-sungut. Orang yang bersabar itu sabar menunggu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Pertanyaannya, mengapa seringkali kita tidak bisa bersabar dalam menghadapi penderitaan? Karena yang ada dalam konsep pikiran kita adalah bahwa ketika kita mengenal kepada Tuhan, hidup kita itu selalu diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya kita ini selalu menuruti keinginan kita. Keinginan supaya kita hidup diberkati. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya. Kenapa kita tidak bersabar? Karena kita selalu ingin menuruti keinginan kita. Jadi Tuhan dipaksa untuk menuruti keinginan hawa nafsu kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mau melihat sampai kapan Pak kita harus bersabar dalam menunggu. Katakan sekarang ini pandemi COVID-19. Sampai kapan saya harus bersabar menunggu masalah ini selesai? Konon beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak bisa segera berhenti dalam waktu yang singkat. Orang berkata bisa 1 tahun, 2 tahun. Kalau masyarakat yang ada di Indonesia khususnya tidak bisa disiplin dalam hal apa yang diperintahkan oleh pemerintah ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, kita harus menurut yaitu protokol kesehatan. Kenapa kita selalu menderita? Kenapa COVID-19 selalu bertambah? Karena kita tidak bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan. Artinya, ketika kita keluar dari rumah, kita tidak memakai masker. Sudah dikatakan oleh pemerintah, tidak boleh berkerumun. Malah banyak yang nongkrong di warung kopi. Ketika kita diberitakan harus cuci tangan, nggak ada yang mau melakukannya. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, tidak ada disiplin, maka yang terjadi adalah penderitaan, masalah dan kesulitan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai berapa lama saya harus menunggu masa COVID-19? Sampai kapan aku harus menunggu penderitaan ini? Jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan satu kesabaran, supaya kita tetap sabar dalam menanggung penderitaan. Yang pertama, milikilah iman yang teguh. Jemaat Tuhan yang kekasih, semua orang berkata,
percaya, aku punya iman. Tapi kenyataan yang kita hadapi, seringkali kita tidak mampu. Seringkali kita mengeluh, bahkan tidak sabar. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Jemaat Tuhan yang kekasih, dibutuhkan iman yang teguh. Iman yang teguh itu artinya kita tetap bersabar seperti apa yang dialami Ayub pada waktu itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saya mendengarkan cerita Ayub, Ayub adalah orang yang saleh, hidupnya kudus, harta dan kekayaannya melimpah. Tapi pada satu saat iblis dia datang. Seluruh harta dan kekayaannya habis. Anak-anaknya mati semuanya. Bahkan dirinya Ayub sendiri, dia mengalami sakit gatal-gatal dan luka yang cukup berat. Bahkan istrinya tidak pernah mendukung. Penderitaan yang dialami Ayub jauh lebih berat daripada penderitaan yang Bapak Ibu alami pada saat pandemi COVID-19. Jemaat Tuhan yang kekasih, seberapa banyak masalah dan penderitaan yang kita hadapi tidak sebanding dengan apa yang Ayub alami pada waktu itu. Sebab itu, mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan memperhatikan yang kedua. Mari kita mengubah cara pandang hidup kita. Bagaimana kita memandang persoalan yang kita hadapi. Kalau yang ada dalam pikiran kita, persoalan penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan dalam kehidupan kita. Setiap masalah, penderitaan dan kesulitan yang kita alami itu karena keinginan diri kita sendiri. Sebab itu mari kita bisa mengerti bagaimana mengubah cara pandang hidup kita. Jangan kita berkata penderitaan itu datangnya dari Tuhan. Mari kita ubah pola berpikir kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat Tuhan yang kekasih, cara kita mengubah pandangan hidup kita tentang persoalan penderitaan kita. Jangan selalu berkata, wah hidup ini kok susah, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita ubah pola berpikir kita, di mana kita harus mengerti dan mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memperencanakan hidup kita ini susah. Rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah juga tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Jemaat Tuhan yang kekasih, apa yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita pikirkan, percayalah, semuanya itu tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena rancangan kita ini berbeda dengan rancangan Tuhan.
Yesaya 55:8 dikatakan, kita baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, jemaat Tuhan jelas, rancangan Tuhan yang jelas itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi jelas, Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Seringkali jalan hidup dan pikiran kita itu selalu mereka-reka dengan keinginan hawa nafsu kita. Tetapi perlu saudara ketahui, jalan hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Rancangan hidup kita itu bukan ditentukan karena keinginan hawa nafsu kita, tapi rancangan hidup kita ini sudah dirancang dan direncanakan indah pada waktu. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, perlu kita menyadari tentang bagaimana cara pandang hidup kita, mengatasi persoalan kita, mengatasi pandemi COVID-19, mengatasi situasi dan keadaan yang sulit. Jemaat Tuhan harus bisa mengerti dan memahami. Jangan seperti orang-orang di dunia yang saat ini. Semua orang mengeluh dan bersungut-sungut. Mengapa Tuhan aku harus mengalami musibah dan masalah ini? Beberapa waktu yang lalu, saya sering mendengar beberapa orang-orang kaya. Mereka mati mendadak. Dalam kurun waktu 1 minggu, mati karena COVID. Jemaat Tuhan yang kekasih, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tiba-tiba yang namanya OTG, orang tanpa gejala, sakit COVID-19, meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Sebab itu perlu kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Yang ketiga, kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, mudah untuk kita membaca ayat di dalam 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam segala hal itu, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita, kita harus mengucap syukur. Banyak orang mengucap syukur, tapi ketika hidupnya diberkati, beli rumah baru, semua diundang makan, mengucap syukur karena apa yang dia inginkan tercapai. Tapi tidak pernah saya dengar ada orang yang baru kebakaran rumah, undang kita mengucap syukur. Di masa-masa pandemi COVID, seringkali orang tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi yang keluar adalah sungut-sungut. Yang keluar adalah keluhan demi keluhan. Mengapa aku harus mengalami situasi dan keadaan yang sulit? Jemaat Tuhan yang kekasih, yang mengalami situasi dalam keadaan yang sulit bukan saudara sendiri. Hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersabar dalam menghadapi penderitaan. Memang sulit bagi kita yang mengalami. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ada sebuah ilustrasi, jemaat Tuhan yang kekasih. Seorang anak kecil, dia mengeluh kepada bapak. Dia katakan, "Bapak, setiap hari aku belajar di sekolah.
Dengan mati-matian aku selalu belajar. Tetapi teman-temanku di sekolah nyontek. Aku ingin nyontek. Lalu anak ini juga mengeluh kepada bapaknya. Dia katakan, "Bapak, aku capek. Setiap hari aku harus bantu ibu. Sedangkan teman-temanku di rumahnya ada banyak pembantu." Beberapa waktu kemudian anak ini mengeluh lagi kepada bapaknya. "Bapak, aku capek. Di mana aku harus menabung beberapa uang yang aku terima dari ibu. Sedangkan teman-temanku, dia nggak pernah menabung. Bahkan dia bisa jalan-jalan punya uang yang banyak. Aku capek dalam hidup." Sementara anak ini mengeluh dan menangis kepada bapaknya, dengan sabar bapaknya memeluk anak ini dan mengelus kepalanya. Dia berkata, "Nak, mari ikut aku." Anak ini mulai bertanya, "Kemana Bapak?" Bapak ini mulai berjalan, menelusuri jalan yang berbatu-batu, jalan yang jelek. Jalan itu penuh dengan lumpur. Bahkan di saat dia berjalan ada duri yang menancap di kakinya. Dalam perjalanan yang sulit, anak ini juga mengeluh kepada bapaknya. "Bapak, aku nggak suka berjalan mengikut jalan yang Bapak ajak kepada saya. Coba lihat, sepatuku kotor semua, bajuku penuh dengan duri. Bahkan segala sesuatu yang aku kerjakan, aku capek." Anak ini selalu mengeluh kepada bapak. Dalam perjalanan yang cukup jauh, tibalah di satu tempat yang sangat indah. Ada sebuah telaga, airnya jernih, penuh dengan ikan yang bagus. Bahkan ada kupu-kupu yang indah. Banyak bunga-bunga dengan warna-warna yang cukup baik. Bahkan pepohonan yang rindang. Anak ini mulai melihat kanan kiri. Dia berkata, "Papa, tempat ini sangat indah. Kenapa tidak banyak orang yang datang di tempat ini? Kenapa tempat ini sunyi dan sepi?" Bapaknya berkata kepada anak, "Tidak ada orang yang sabar dalam menelusuri jalan yang penuh liku-liku, dalam menelusuri jalan yang penuh dengan berbatu dan lumpur, bahkan duri. Dan tidak ada orang yang bersabar menelusuri jalan ini, sehingga mereka tidak tahu bahwa ada satu danau yang indah." Anak ini mulai berkata, "Papa, aku senang tinggal di sini. Tempatnya indah, bagus, tenang." Bapak ini mulai berkata, "Nah, beginilah kehidupan yang kamu alami. Hidup ini adalah satu perjuangan yang harus melalui jalan yang berliku-liku, kesulitan, tantangan, masalah, persoalan yang tidak pernah ada jalan keluar. Tetapi ketika
engkau bersabar berjalan menelusuri jalan yang sulit, penderitaan, persoalan, tantangan. Di balik dari semuanya itu, Tuhan sedang sediakan satu tempat yang sangat indah. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari satu kisah yang indah menggambarkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bersabarlah dalam menelusuri jalan hidupmu. Mungkin engkau berkata, aku tidak mampu bertahan dan bersabar karena jalan ini terlalu sulit. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita renungkan sejenak apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Mungkin kau sedang berjalan jalan yang jelek, jalan yang penuh dengan lumpur, jalan yang sempit yang penuh dengan duri. Penderitaan, kesulitan, tantangan silih berganti. Tetapi ketika engkau bersabar, terus dengan mengucap syukur kepada Tuhan, penuh dengan iman percaya, yakinlah ketika kau mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang lain, mengubah cara berpikir saudara. Kami percaya di balik dari segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita renungkan firman yang indah ini, sehingga kita mampu bersabar dalam menghadapi penderitaan hidup yang penuh dengan kesulitan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Roh Kudus, Kau Bapa yang baik, Kau menyelesaikan renungan firman ini, sehingga renungan firman ini menguatkan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Sekalipun mereka berada dalam pandemi COVID-19, tapi ketika kami mendengar renungan firman-Mu, jemaat Tuhan mampu bersabar. Mampu bersabar dan bertahan dalam penderitaan. Karena jemaat Tuhan memahami dan mengerti. Akan kesuatan kita akan menjadi ibadah saat ini. Bapa yang berada dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah kami berjalan dengan baik. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bekerja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kita angkat kedua tangan kita. Percayalah, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati rumah tangga dan keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.